Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Insya Allah yang hadir husnul khatimah. Bermunajat kita kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Kalau telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk kedua orang tua kita kalau masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah anugerahkan rezeki yang melimpah, anak-anak yang selalu mendoakan, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa kita selalu untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, Allah hapuskan dosa mereka, Allah tinggikan derajat mereka, Allah tambahkan rasa cintanya kepada mereka. InsyaAllah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini jadwalnya Ustadz Dr. Saidul Amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, kuat, guru-guru kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan. InsyaAllah mereka bisa kembali mengisi kajian seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini saya ingin mengangkat satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah SAW qala laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Kita ulangi. Kata Nabi dalam hadisnya, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. La tashabbahu bil yahudi wala bin nasara fa inna taslimal yahud al isharatu bil asabi' wa tasliman nasara al isharatu bil akuf. Kata Nabi dalam hadis ini, bukan dari golongan kami orang-orang yang menyerupai selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa sederhananya, kata Nabi, bukan dari golongan kami orang-orang yang mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama. Kata Nabi, laisa minna. Para ulama mencoba mentafsirkan makna laisa minna. Apa sih artinya laisa minna itu, kata para ulama? Kata para ulama tafsir itu, laisa minna itu artinya dua. Yang pertama, laisa minna bukan dari golongan kami itu artinya yang pertama adalah orang kafir. Jadi ada orang kafir yang tidak masuk dalam golongan baginda Nabi. Ya karena dia kekafiran dia. Karena kekafirannya dia tidak masuk. Tapi ada yang kedua, orang muslim tapi tidak dianggap oleh Nabi. Nah, itu dia yang paling berat tuh di situ. Kalau kita dalam doa kadang kita berdoa, ya Allah,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap orang yang berdoa selalu didahului dengan istighfar dan sholawat. Biar mudah doanya dikabulkan. Itu salah satu syarat dikabulkannya doa. Harus ada sholawatnya. Kata Nabi dalam hadisnya begitu. Masalahnya, ada orang, kata Nabi, bukan dari golonganku, kata Nabi. Dia ada 40 hadis lebih itu yang berbicara tentang laisa minna, bukan dari golongan kami. Kalau orang kafir kita tidak ada masalah. Karena memang dia karena kekufurannya, kata Nabi, memang mereka bukan dari golongan kita. Karena dia kufur, kafir. Di dalam Al-Quran, kalimat kafir itu diperuntukkan 3. Secara garis besar 2, tapi bisa disebut 3 di situ. Di dalam Al-Quran. Yang pertama orang kafir yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, yang pertama adalah Yahudi. Yang kedua Nasrani. Ini boleh dikaji dalam ilmu Al-Quran. Para ulama-ulama tafsir boleh, yang pakar-pakar Al-Quran silahkan. Kemana arah daripada kalimat kafir itu diperuntukkan oleh Allah. Ini juga menjadi alasan oleh sebagian kalangan. Dulu Bapak Ibu pernah dengar ya, tidak ada istilah kafir, yang ada non-muslim, betul nggak? Pernah dengar kalimat itu? Itu adalah kalimat-kalimat merusak itu. Tapi satu sisi yang lain kita lihat di dalam Al-Quran. Kalimat kafir itu diperuntukkan 2, Yahudi, Nasrani. Yahudi, Nasrani, dan yang ketiga ada namanya Kuffarul Quraisy, orang-orang kafir min kibalil Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Orang Yahudi percaya enggak sama Allah? Percaya Pak? Yahudi. Karena nenek moyangnya begitu, ajaran nenek moyangnya, cuma enggak percaya sama Muhammad. Mereka masih percaya Tuhan yang satu itu masih percaya. Tapi dia tak percaya kepada Muhammad. Kenapa tak percaya kepada Muhammad? Gengsi. Tahu Bapak Ibu gengsi kan? Muhammad bukan dari golongan Yahudi. Laisa min Bani Israel, kata dia. Jadi dikiranya Nabi Muhammad itu bukan dari golongan Bani Israel. Jadi kata Yahudi dari Bani Israel, Nasrani dari Bani Israel. Sehingga kata mereka Muhammad bukan dari golongan Bani Israel dan bukan dari orang Yahudi. Makanya mereka nggak mau tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad. Cuma di era Madinah mereka masuk Islam. Setelah wafat murtad. Itu poin pentingnya di situ. Jadi kalau kita melihat sejarah sirah Nabawiyah, terlalu jauh kalau sirah Nabawiyah, ambil fatrahnya yang di Madinah dalam sejarah perpolitikan di Madinah. Oh itu kencang banget, itu kelihatan itu di situ dalam sejarahnya itu. Bahwa orang-orang kafir itu ada 3 di situ. Kalau Nabi di Mekah itu musuhnya cuma 1, orang-orang kafir Quraisy. Yahudi tidak berkuasa, Nasrani biasa aja. Karena tidak punya kekuasaan. Yang kaya, yang kuat itu orang-orang Quraisy asli, pribumi. Jadi Yahudi nggak bisa berkuasa dia kalau dia di Mekah itu. Begitu juga Nasrani. Tapi ketika di Madinah musuh Nabi 3. Musuh Nabi 3. 1 orang-orang Yahudi. Yang kedua orang Nasrani. Siapa yang tahu 1 lagi musuh Nabi di Madinah? Siapa Pak? 1 lagi. Munafik. Coba. Yang paling berat di antara 3 nih. Yang 1 nih Yahudi ini diusir sama Nabi. Yang Nasrani ketika Nabi mengusir, yang Nasrani tidak bisa berkutik dia. Udahlah kita tidak usah banyak tingkah di sini daripada kena usir juga. Diusir oleh Nabi, mereka pergi ke 2 tempat. 1 Tabuk, yang satunya lagi Khaybar. Nanti ada namanya istilah perang Khaybar, perang Tabuk. Ghazwatu Tabuk wa Ghazwatul Khaybar. Ada sejarah perang Khaybar, ada sejarah perang Itu isinya orang Yahudi aja. Untuk menunjukkan kekuatan yang di Tabuk dan begitu juga yang di Khaybar. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat umrah,
Sesekali pergi ke Khaybar itu. Nanti ada benteng-benteng yang disisakan. Jadi ada benteng-benteng, ada beberapa benteng yang disisakan oleh kaum-kaum Yahudi ketika terjadinya perperangan antara Nabi Muhammad bersama dengan kaum-kaum Yahudi yang ada di Khaybar. Yang kedua, selain dari Yahudi ada namanya Nasrani. Juga kafir disebut di dalam Al-Quran. Nasrani yang disebut di dalam Al-Quran itu bukan Kristen yang sekarang, bukan. Karena kalau kita merujuk kepada sejarah, Nasrani ketika itu, yang disebut Nasrani ketika itu, min Bani Israel. Juga dari kalangan Bani Israel. Jadi nanti dari Bani Israel itu mulai dari Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, setelah Nabi Ya'qub turun. Setelah Nabi Ya'qub siapa lagi? Nabi Yusuf alaihissalam. Dari turunan Nabi Ya'qub ke bawah sampai Nabi Isa alaihissalam. Di situ sudah ada berapa agama? Agamanya cuma satu. Kitabnya ada berapa di situ? Jalurnya sama. Nabi Isa ini oleh kaum Nasrani yang dipandang sebagai tokoh ternamanya Nasrani adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya orang-orang, mohon maaf ya, teman-teman Kristen itu percaya di akhir zaman itu turunnya Isa itu mereka percaya. Kalau kita umat Muslim, Imam Mahdi, kemudian Isa alaihissalam. Dalam sejarah, dalam aturan hari kiamat. 10 tanda besar hari kiamat. Yang satu nanti turunnya Imam Mahdi, begitu juga Isa alaihissalam. Nasrani percaya kalau ada turunnya Nabi Isa itu. Percaya deh. Itu Nasrani. Yang kedua, Yahudi percaya dia kalau ada Imam Mahdi tapi dengan versi yang berbeda. Syiah percaya ada Imam Mahdi. Jadi ada beberapa agama yang percaya akan turunnya orang-orang tertentu, tokoh-tokoh pembesar di akhir zaman. Yang oleh Islam dipercaya Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Dan Dajjal juga dipahami oleh mereka. Kembali kepada poin Nasrani. Nah, Nasrani tadi oleh mereka di dalam Al-Quran itu tidak diperuntukkan untuk Kristen sebenarnya. Karena nanti perbedaannya jauh sekali, Pak. Antara Nasrani yang dimaksud kita hari ini adalah Kristen itu jauh sekali bedanya. Jauh banget. Pasca Isa itu diangkat oleh Allah. Setelah Isa itu diangkat oleh Allah. Itu fatrahnya jauh. Jauh sekali fatrahnya itu. Sampai harus berubah menjadi Tuhan yang sekarang itu bagi mereka. Itu berbeda sekali. Jauh banget. Nasrani. Yang ketiga ada namanya Kufarul Quraisy. Inilah musuhnya Nabi yang di Mekah. Namanya orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ini kenapa juga mendapat julukan kafir? Arti kafir itu kan menutupi diri. Kafir itu artinya koper. Ini namanya kafar. Kafar bahasa Arabnya kafar. Menutupi. Sehingga orang-orang kafir itu dilabeli kafir. Dalam surat khusus untuk mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang yang sedang menutupi diri. Yang mereka tutupi. Apa artinya kafir situ menutupi diri? Menutupi diri dari apa? Kebenaran. Nah, ini ceritanya, Pak. Jadi ketika mereka menutupi diri mereka dari kebenaran, disitulah Allah labeli mereka sebagai kafir. Pertanyaannya adalah, mereka percaya enggak bahwa Allah itu satu? Orang kafir Quraisy ini percaya. Sekarang kita lihat, Pak, di mana letaknya kok bisa mereka percaya kepada Allah yang satu itu? Kita lihat. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan kawannya Abu Sufyan pernah ngintip Nabi sedang baca Quran. Diintip, Pak, Nabi baca Quran tuh diintipin tuh. Beberapa malam. Konon katanya ada yang mengatakan sampai 1 pekan, ada yang mengatakan 5 hari. Ngintip. Ketika mereka sedang mendengarkan Nabi, kedua-duanya selalu bertemu. Kata Abu Jahal, ngapain kalian di sini? Kata Abu Jahal. Nah, Abu Sufyan bilang, ente juga ngapain di sini? Gitu. Ternyata sama-sama nih, Pak, sama-sama.
Kata Abu Jahal, jangan sampai ada yang tahu kalau kita ke sini. Udah, ini cukup yang sekali dan terakhir. Sampai 3 kali Pak mereka ngintil tuh, sampai 3 kali. Dalam riwayat yang lain sampai dibilang sampai 5 kali sampai 7 kali. Apa kata Abu Sufyan sama kawannya? Ditanya sama Abu Sufyan kepada kawannya, menurut ente yang dibaca sama Muhammad ini benar atau salah? Yang dibawa oleh Muhammad ini benar apa salah? Dijawab Pak sama kawan Abu Sufyan, menurut aku betul katanya. Menurut aku benar. Sama tuh Pak, sepakat Abu Sufyan sama kawannya itu. Benar. Besok kita tanya sama Abu Jahal, betul enggak? Bagaimana pandangan Abu Jahal itu? Datang mereka ke rumah Abu Jahal Pak, ditanya, ya Abu Jahal, menurut ente bagaimana apa yang dibaca dan dibawa oleh Muhammad itu? Jawab sama Abu Jahal Pak, dengan jujur. Wallahi gitu. Yang dibawa oleh Muhammad itu betul-betul benar. Gitu. Cuma ditanya sama Abu Jahal, loh kenapa ente nggak mau masuk? Login, kalau bahasa sekarang kan, kenapa ente nggak login kan begitu? Kenapa ente nggak masuk? Gitu. Dijawab sama Abu Jahal, gengsi bro. Dari kalangan Muhammad ada dari kalangan Muhammad, dari orang-orang kabilahnya Muhammad ada nabi. Sementara dari kabilah kami yang termasuk besar juga nggak ada nabi. Jadi disinilah Pak, mereka nggak mau beriman tuh gara-gara gengsi aja. Jadi bisa dipahami Pak ya. Beda dengan Abu Lahab, sebenarnya hampir-hampir sama saja. Gengsi. Gengsi untuk menerima kebenaran. Nah manusia sekarang banyak begitu. Manusia-manusia sekarang ini gengsi untuk menerima kebenaran. Seolah-olah dengan apa yang dia buat udah berasa benar sekali. Jadi mereka terkongkong dan terpaku dalam pemahaman yang begitu sempit. Nah Bapak Ibu kita kembalikan kepada hadis yang tadi. Jadi 3. Yahudi, Nasrani, kemudian kafir Quraisy. Kata Nabi, itu yang disebut, kata Allah dalam Al-Quran, oleh sebagian ulama tafsir mengatakan itu yang disebut dengan kafir. Nah sisanya Allah sebutkan dalam Al-Quran musyrikun. Siapa namanya Bapak Ibu? Nah sekarang pertanyaannya, siapa musyrikun itu? Yang menyembah selain daripada Allah. Yang punya kawan selain daripada Allah. Yang menduakan Allah. Yang menyekutukan Allah sama itu. Yang menjadikan Allah punya sahabat yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang Muslim dia, tapi masih percaya sama yang lain, juga disebut dengan musyrik. Contoh. Di Riau ini ada. Jadi ada istilahnya sinkritisme. Tahu Bapak Ibu sinkritisme? Memadukan agama. Dia punya 2 agama minimal. Sinkritisme. Sholat Jumat dia sholat. Sesajenan dia ikut. Paham ya? Ini sholat Jumat dia sholat. Sholat dia sholat tapi. Cuma sesajenan ikut. Pas menyembah pohon dia ikut. Pas ngasih makan laut dia ikut. Nah, ini namanya sinkritisme. Dalam istilah antropologi ini kajiannya budaya. Kalau dalam kajian budaya kata mereka begitulah budaya Indonesia ini kaya akan budaya lokal. Budaya yang apik. Cuma dalam kajian agama, dalam kajiannya akidah bermasalah Pak, bermasalah itu. Apa masalahnya? Sholat dia jalan, sesajenan dia jalan. Dia kasih ke laut jalan, dia kasih ke hutan jalan. Apa kata kami kalau tak kasih hutan Pak Ustaz? Nanti hutan ini marah sama kami, tak dikasihnya kami kehidupan. Ini kira-kira musyrik kan tuh? Musyrik kan? Itu zaman dulu begitu juga. Satu sisi mereka percaya kepada Allah, satu sisi mereka percaya pada patung. Mereka bangun patung-patung yang banyak di sekitar Ka'bah itu, sekeliling Ka'bah itu. Sebelum terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Itu patung-patung itu ya jadi sembah-sembahan. Disembah itu. Tapi satu sisi mereka percaya dengan agama nenek moyang. Yang percaya kepada Tuhan yang Esa. Satu sisi. Maka disebut dengan musyrikun. Orang-orang musyrik. Lah tapi kata Buya Hamka lain lagi. Kata Buya Hamka sekarang tuh syiriknya modern. Tahu Bapak Ibu syiriknya modern itu? Tahu Bapak Ibu syirik modern? Yang disembah tuh manusia katanya. Pokoknya setiap ada masalah datang ke manusia. Pokoknya manusia itu lebih utama. Pokoknya tidak ada yang lebih bagus daripada manusia. Pokoknya minta bantu apapun ke manusia. Sampai mutasi pun datangnya ke mana manusia.
Dimutasi dia datang ke manusia. Lebih takut dia kepada manusia daripada kepada Allah lagi. Itu yang disebut dengan syirik modern. Musyrik itu modern tapi modelnya. Karena waktu itu bukan manusia yang disembah. Kalau istilah jahiliyah, orang sekarang lebih jahiliyah daripada orang zaman dulu. Orang zaman dulu jahiliyah tapi Islam belum ada. Sekarang Islam sudah ada, Muslim lagi. Bahkan dia pelakunya. Muslim, dia pula yang nyembah manusia. Dia pula yang minta-minta pada manusia. Dia rendahkan harga diri dia minta kepada manusia. Bahkan uniknya, lebih takut manusia hari ini kepada manusia ketimbang kepada Allah. Kenapa begitu? Banyak yang ngemis jabatan tuh. Menjilat itu. Itu bukan takut gak dia sama Allah? Nggak takut. Tapi sama manusia takut nggak? Takut Pak, takut dimutasi. Dan takut nggak dapat jabatan, takut nggak dapat kekuasaan, takut nggak dapat harta. Begitulah syirik modernnya sekarang. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai apa? Musyrikun. Jadi hal-hal seperti ini sepele. Makanya kata para ulama itu, hati-hati di akhir zaman itu banyak yang murtad secara tidak sadar. Keluar daripada Islam secara tidak sadar. Artinya ketika mereka mempertuhankan, membuat Tuhan itu kawan, percaya kepada manusia yang lain. Dan ada beberapa hal Tuhan yang lain, teknologi. Teknologi juga bisa menjadi Tuhan yang baru bagi manusia. Kekuasaan, jabatan dan kekuasaan sama, harta, wanita. Sampai Nabi bilang begini dalam hadisnya itu. Kata Nabi, banyak di akhir zaman itu nanti, kata Nabi, laki-laki lebih takut kepada istrinya, kepada perempuannya, kata Nabi. Lebih takut kepada istrinya. Mungkin bukan bapak-bapak yang di sini, bukan atu-atu awal. Tapi mungkin yang akan datang. Wallahu a'lam. Tapi kata Nabi, di akhir zaman itu laki-laki lebih takut kepada istrinya ketimbang orang tuanya. Sehingga membuat mereka durhaka kepada orang tuanya. Ini salah satu istilah bahwa perempuan itu bisa menjadi Tuhan kelak di masa depan, di masa yang akan datang. Saking takutnya laki-laki terhadap istri. Saking takutnya laki-laki terhadap istri. Tapi ibu nggak usah bangga dulu. Itu tuh, itunya arahnya ke negatif itu. Kata Nabi sampai mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Baik Bapak Ibu, kita tak bahas masalah kiamat itu ya. Akhir zaman yang hal tersebut. Yang kita bahas pada hadis Nabi yang tadi. Nah sekarang kita lihat musyrikun yang dimaksud. Nah kemudian Bapak Ibu, di dalam Al-Quran selain daripada ada kafir, ada musyrikun, ada satu, muslim. Apa namanya? Muslim. Muslim dibagi 3 tingkatan. Satu muslimun, yang kedua mukminun, yang ketiga muhsinun. Orang muslim secara agama dia muslim. Syahadat dia. Tapi pertanyaannya, ada enggak muslim yang enggak sholat? Ada enggak muslim yang enggak puasa? Ada enggak muslim yang enggak zakat? Inilah istilah yang Bapak Ibu dengar dengan Islam KTP. Jadi cukup dengan KTP. Dan saya menemukan fakta itu. Apa faktanya? Ustaz, kami mau masuk Islam. Mau ngapain? Aku mau nikah dengan anak bapak tuh. Jadi dia masuk Islam cuma mau nikah dengan anak bapak itu. Masalah sholat, masalah ngaji, ntar dulu. Yang penting kami muslim dulu Ustaz. Yang penting dapat anak itu. Yang kedua, muslim karena pengen cari kerjaan. Dia sengaja masuk Islam biar bisa mendapatkan pekerjaan. Karena di negara Republik Indonesia ini khususnya, orang-orang muslim itu menurut mereka itu mudah cari kerjaan. Artinya karena sama-sama muslim. Kalau dia non muslim, otomatis sebagian umat muslim yang punya lapangan pekerjaan, dia masih mikir nih untuk mau ngambil non muslim kan. Itu bedanya dengan orang-orang sebelah gitu. Kalau orang-orang Nasrani itu mereka kadang masih mau, kayak Cina-Cina itu masih mau dia menerima karyawan-karyawan muslim, cuma nggak dikasih tempat untuk sholat itu. Sebagian juga ada yang begitu itu, sebagian. Nggak tahu sebagian besar apa sebagian kecil kan begitu. Tapi begitulah kalau kita berbicara itu. Nah, ada muslim. Muslim ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muhsin. Sekarang kita lihat Pak muslim. Muslim ini itu mereka tidak sholat, ada yang tidak sholat, ada yang nggak puasa, ada yang nggak zakat. Gitu. Tapi mereka ngaku Islam. Sekarang saya tanya, rukun Islam itu ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? 5. Rukun iman?
Baik. Zakat masuk rukun apa? Sekarang yang tak bayar zakat berarti muslim apa tak muslim deh? Salah satu rukun Islam itu adalah syahadat. Kalau seandainya dia tidak bersyahadat, muslim enggak? Enggak muslim dia. Bisa dibilang kafir dia? Bisa. Sekarang saya tanya, kalau dia tidak bayar zakat, bisa nggak kita bilang kafir dia? Dalam hadis Nabi ada. Kata Nabi, orang yang tidak membayar zakat, fahuwa kafir. Dia kafir. Faqad kafara. Orang tidak sholat, faqad kafara. Orang yang tidak puasa, faqad kafara. Meskipun sebagian ulama hadis bilang hadisnya lemah. Di antara tiga nih, puasa, zakat, sholat, ulama sepakat pada nomor satu. Pada yang sholat. Kata para ulama, meskipun hadisnya ada. Memang lemah hadisnya. Pertanyaannya hadis lemah ini bisa nggak dipakai? Boleh, kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Boleh. Cuma nggak boleh dijadikan alasan kan? Jadikan alasan nggak boleh. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa orang ketika tidak bayar zakat, ketika dia tidak puasa, kenapa ancamannya itu tidak sengeri ketika dia meninggalkan syahadat? Ketika meninggalkan salat. Ketika melakukan perbuatan riba. Mereka nggak takut. Ya karena ancamannya tidak separah itu. Bukan. Karena yang nyampainya nggak nyampe begitu. Sesekali perlu ditakuti. Perlu banget Pak. Umat muslim sekarang ini perlu ditakutin. Sedangkan yang bencana datang aja nggak takut, apalagi nggak ditakut-takutin. Begitulah umat muslim sekarang. Parahnya manusia sekarang, umat muslim sekarang begitu. Maka kata Nabi, kalaulah dia sebagai seorang muslim, harusnya kan dia mukmin. Karena dia tahu orang dia masuk Islam itu syahadatnya bunyinya jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia percaya kepada Allah. Disinilah oleh para ulama dikatakan tergantung pada lisannya dan hati. Dia ngucapin syahadat pakai lisan atau pakai hati? Kalau pakai hati doang Ustaz kan nggak nampak Ustaz. Anggaplah pakai lisan. Tapi kan belum tentu hatinya Ustaz. Itu dia masalahnya. Makanya ada orang muslim tidak sholat dia. Tapi Nabi bilang Pak, al-ahdu bainana wa bainahu tarikus sholat. Perbedaan kita dengan orang kafir apa kata Nabi? Cuma satu kan, meninggalkan sholat. Tapi kata Nabi dalam riwayat yang lain, pondasi Islam itu tiga. Pondasi Islam itu tiga. Satu, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Faman taraka wahidatan minhunna kata Nabi, faqad kafara. Yang meninggalkan salah satu di antaranya kafir kata Nabi. Kayaknya ini berat Pak. Nah sekarang itu muslim. Ada yang Islamnya KTP. Kalau Islamnya KTP, berarti kita bisa paham Pak. Di antara mereka nih bisa muncul orang-orang yang munafik. Bisa munafik, bisa musyrik, bisa fasik. Muslim. Mungkin enggak muncul kaum musyrikun dari kalangan muslimun? Mungkin enggak muncul orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang muslim? Sangat mungkin sekali. Yang tadi kita katakan. Yang kedua, mungkin enggak ada orang munafik di tengah umat muslim. Jangankan di tengah umat muslim. Di masa Nabi 40 Pak dikantongi oleh Huzaifah ibn Yaman. 40 dikantongi oleh Huzaifah ibn Yaman nama kaum-kaum munafik, nama orang-orang munafik. Sampai Umar bin Khattab bilang begini sama Huzaifah. Huzaifah, nama gua ada enggak? Kata Umar bin Khattab. Kata Huzaifah, tersenyum aja dia. Sampai mati dia, sampai wafat Huzaifah ibn Yaman tidak disebutkan 40 tersebut. Karena memang janjinya sama Nabi jangan disebutin. 40 orang munafik. Musuh Nabi yang paling berat di Madinah itu siapa? Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Justru musuh Nabi yang paling berat adalah munafik. Yang membuat ulah. Siapa salah satunya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada namanya Abu Ubaid bin Salul. Abu Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba bayangkan. Madinah yang kita sebut sebagai kota Madani, lahir manusia munafik di situ. Pertama kali dalam sejarah muncul orang-orang munafik di Madinah. Pertanyaannya musuh Nabi.
Munafik dia. Muslim gak dia? Muslim. Yang membuat fitnah terhadap Siti Aisyah, dia. Sekarang pertanyaan kita adalah, kita kembalikan, itu zaman Nabi, Nabi masih hidup. Sekarang kita lihat, banyak enggak orang munafik sekarang? Banyak enggak orang munafik sekarang? Sampai Nabi bilang dalam hadisnya sahih, kata Nabi. Kata Nabi, "Inna min ba'di ummati munafiqun." Atau kata Nabi, "Inna munafiqu ummati qurra'un." Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu ada orang-orang munafik dari golongan umatku, kata Nabi. Siapa mereka? Qurra'. Tahu Bapak Ibu qurra' nih? Mengerti Al-Quran, paham Al-Quran, hafal Al-Quran, bisa baca Quran. Imam Nawawi bilang dalam kitabnya Al-Adab fi Hamalatil Quran, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Sama Pak, begitu juga dinukil. Justru yang munafik itu adalah banyak orang-orang yang juga, bukan banyak, tapi sebagian juga di antara mereka adalah paham Al-Quran. Ini saya tak singgung siapa-siapa. Saya singgung setiap manusia yang sadar. Hati-hati. Kita nih bisa terjerumus dalam kemunafikan. Apa kata Dr. Ed Al-Qarni? 30 tanda orang munafik. Bukan 3, 30 tanda orang munafik itu. Munafik itu ada 2. Ada munafik kecil, ada munafik besar. Pernah Bapak Ibu tahu? Munafik kecil, munafik besar. Munafik kecil itu yang melakukan sifat yang 3. Kalau dia berbicara, dia dusta. Kalau dia berjanji, dia ngingkarin. Kalau dikasih amanah, 3 ini dasar Pak. Meskipun dianggap kecil, tapi pertama kali dasar penyebab. Yang membuat manusia bisa menjadi lebih munafik lagi. 1. Kalau sholat dia main-main. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Itu yang bilang siapa? Allah. Orang munafik sholatnya main-main. Ada lagi Nabi bilang, ada orang yang suka sholat di akhir waktu. Munafik juga kata Nabi. Tapi jangan digeneralisir. Orang yang sholat di akhir waktu yang dibilang munafik ini, orang yang suka mempermainkan sholat, memang suka menunda-nunda waktu sholat. Nah, ini munafik tuh munafik. Dipahami oleh para ulama yang disebut dengan akhir setengah jam sebelum masuk waktu yang lain. Paling tidak setengah jam. Itu paling sedikit. Jadi setengah jam sebelum masuk asar, baru dia sholat zuhur. Sebelum itu ngapain dia? Main HP. Munafik berarti dia itu. Tapi jangan pula pas bapak tengok, oh munafik, kok main HP sekarang? Tidak boleh. Jangan pula kita bilang orang itu munafik langsung, tak boleh. Nah, itu etika dalam Islam. Oh, ini orang-orang munafik nih yang sholatnya terlambat-terlambat nih. Tidak bisa juga. Kita harus paham asbabnya juga. Bisa dipahami Bapak Ibu. Nah sekarang yang ingin kita bahas itu Bapak Ibu. Pada poin aspek munafik ini. Kata Nabi, laisa minna, tidak bukan dari golongan man tasyabbaha bi ghairina. Bukan dari golongan kami ada orang-orang yang menyerupai perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kami, kata Nabi. Ini saya spesifikin langsung Pak. Langsung saya tuju tempatnya langsung. Ini bentar lagi. Bentar lagi tanggal 25. Bentar lagi tanggal 25. Di awal Desember kemarin sudah mulai masuk. Beberapa tempat sudah pasang atribut-atribut. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kita ini Muslim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia haram umat Muslim mengikuti perayaan Natal. Haram. Langsung kita sebut ya, haram. Ustadz kok keras sekali. Kalau lembut-lembut aja mereka tak dengar, apalagi keras. Yang keras aja tak didengar, apalagi yang lembut. Haram umat Muslim mengikuti fatwa Natal, haram. Itu Majelis Ulama Indonesia. Kalau mau ikuti silahkan. Pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya adalah umat Muslim yang mengikuti tradisi-tradisi Yahudi dan Nasrani itu dipanggil apa? Nifak, munafik. Artinya kalau ada umat Muslim hari ini yang mengikuti tradisi-tradisi seperti itu disebut apa? Munafik. Maka kata Nabi, laisa minna, bukan dari golongan kami. Dan Nabi tidak mau mengakui orang-orang munafik daripada golonganku, kata Nabi. Cuma ada cumanya. Ketika Umar bin Khattab mau membunuh Abu Ubaid bin Salul, Nabi melarang. Kata Nabi kepada Umar, jangan. Engkau mau orang di sini masih memandang aku, kata Nabi. Dia munafik. Memang dia munafik, kata Nabi. Cuma kalau ente bunuh, orang masih paham bahwa Abu Ubaid itu adalah sahabatku.
Dia beriman dan hidup di masaku, kata Nabi. Ini kalau dibunuh, nanti yang kena saya, kata Nabi. Bahwa Muhammad membunuh sahabatnya gitu. Maka dilarang Pak sama Nabi Umar bin Khattab untuk membunuh orang munafik itu, Abu Ubaidah bin Salul. Tapi sebelum mati, sebelum wafat Abu Ubaidah bin Salul itu, Nabi kasih jubah Nabi kepada Abu Ubaidah bin Salul. Tahu ibu alasannya? Kita rujuk kepada 6 tahun sebelum dia wafat itu. Jadi ketika Ibnu Abbas itu, paman Nabi itu, ada namanya Abbas paman Nabi, bukan Ibnu Abbas. Abbas paman Nabi, sebelum itu belum masuk Islam dia. Nah, ketika dia dalam perperangan itu sakit dan menjadi tawanan Nabi. Ketika menjadi tawanan Nabi, dikasih baju pakaian. Nabi kan tetap sedih karena meskipun tawanan, tapi dia paman, tetap paman. Mau gimana pun Abbas tetap paman Nabi. Singkat cerita, dia tidak lagi memiliki pakaian. Nah, pakaian yang cocok kepada badannya Abbas ini, paman Nabi ini, adalah pakaian Abu Ubaidah bin Salul tadi. Maka dipinjamkanlah, dikasih oleh Abu Ubaidah bin Salul baju tadi, jubah tadi untuk dipakaikan kepada Abbas melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya kebaikan Abu Ubaidah bin Salul kepada Nabi, satu-satunya. Itu orang munafik tadi. Makanya di akhir sebelum dia wafat dikasih oleh Nabi baju. Karena nanti sebagai pengganti baju yang pernah dia kasih kepada Abu Ubaidah kepada Abbas. Itu orang munafik, Pak. Nah, musisinya, Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Natal ini berbarengan dengan tahun baru. Tak lama kemudian tahun baru. Yang ingin saya ingatkan kepada kita adalah banyak tradisi-tradisi jahiliyah yang diikuti oleh umat muslim. Saya ambil hadis yang lain. Kata Nabi dalam hadis yang lain, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tattabi'anna, sampai mereka akan betul-betul mengikuti tradisi-tradisi sebelumnya. Ditanya sama sahabat, Aminal Yahud wan Nasara, apakah dari Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Dalam riwayat yang lain, apakah itu Persia dan Rom? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Ini kalau kita rujuk kepada 4 ini, Pak, Yahudi, Nasrani, Persia dan Rom, itu kelihatan semua. Kita ambil dulu Persia. Bapak Ibu tahu Persia agamanya apa? Majusi. Majusi itu sembahannya Pak Zoroaster. Zoroaster itu api. Berarti mereka musyrikun. Makanya kata para ulama, orang-orang Majusi ini musyrikun. Yang disembah adalah api. Sampai hari ini masih tersisa, Pak. Sebagian di antara mereka yang masih menyembah api. Masih ada. Persia itu mana pusat? Iran sekarang. Iran sekarang. Nah, kalau kita pahamkan Iran itu pasti Syiah. Sebagian besar, sebagian kecil masih ada yang percaya dengan nenek moyang. Baik, kita kembali. Yahudi, Nasrani. Kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi. Nah, sekarang kita perhatikan, Pak. Tradisi Yahudi dan Nasrani. Ini sebenarnya bahasa kiasan. Ketika 1925 runtuh Turki Utsmani. Habis nih Pak Turki Utsmani. Siapa yang naik? Eropa. Apa yang mereka lakukan terhadap Islam? Di bumi hanguskannya Islam. Semua dihabisin, Pak. Yang masih belajar baca bahasa Arab, singkirkan. Yang azan pakai bahasa Arab, singkirkan. Sampai di Turki azannya pakai bahasa Turki. Sampai Bapak Ibu datang ke Inggris pakai nama Muhammad aja diusir. Langsung auto. Kalau auto balik ke kampung masing-masing. Jadi kalau kita pakai namanya Muhammad Ridwan masuk ke Inggris pada saat itu langsung diusir, Pak. Tidak boleh masuk. Sampai ke nama-nama saja kalau ada berbau Islam singkirkan. Nama yang tidak ada asal usul masalah, yang ada berbau Islam aja diusir. Inilah cikal bakal lahirnya yang disebut dengan Islamophobia. Bapak Ibu tahu Islamophobia? Benci terhadap Islam. Nah, ini yang mau kita bahas, Pak. Yang mau dibahas itu. Kenapa? Sekarang ini Islamophobia, isinya Islamophobia semua. Benci terhadap Islam. Orang yang disebut benci terhadap Islam ini, Pak, salah satunya adalah bukan benci masuk ke dalam Islam, bukan. Justru benci terhadap syariat-syariat Islam itu sendiri. Justru benci dengan sunnah-sunnah Nabi itu sendiri. Justru yang benci itu bukan hanya orang kafir, Muslim itu sendiri. Parah nggak itu? Umat Muslim. Sampai Nabi bilang
Dalam hadisnya begini, kata Nabi. La yabqal Qur'an illa rasmu. Al-Quran tidak akan tersisa kecuali tinggal tulisan. Wala yabqal Islam illa ismuhu. Tidak akan tersisa Islam kecuali tinggal nama. Itu Nabi yang bilang. Sekarang perhatikan betapa banyak orang yang benci dengan Islam itu. Bukan benci dengan Islamnya, tapi benci dengan syariat Islam itu. Akhirnya mohon maaf Pak. Kebencian tadi menerobos batas-batas yang tidak seharusnya diterobos. Contoh, umat muslim pakai pakaian Santa Claus. Umat muslim pakai bunga-bunga. Ustadz, ini kan cuman benda, cuman barang. Bukan masalah barang. Tapi Anda mengikuti tradisi orang yang tak selayaknya untuk diikuti. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ustadz, tapi itu tuntutan pekerjaan. Nah inilah nanti kalimat akhirnya di situ. Maka dituntutlah ulama bertasamuh dengan... Tidak bisa Pak. Jangan tuntut ulama bertasamuh. Jangan ajarkan Islam bertasamuh. Tasamuh itu apa Ustaz? Toleransi. Tidak usah ajarkan, tidak usah. Islam tak perlu diajarkan toleransi. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Ini tujuannya adalah biar Bapak Ibu bisa mengingatkan anak-anak kita. Generasi kita. Betapa banyaknya kita terjerumus dalam perbuatan tradisi. Ini baru tanggal 25. Ntar tanggal 1 kita lihatin Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah pada masanya Allah sebutkan. Setidaknya ada 4 karakter jahiliyah dalam Al-Quran. Yang Allah sebutkan secara zahir. Satu diantaranya zannal jahiliyah. Gaya berfikirnya orang jahiliyah. Gaya berfikirnya jahiliyah. Bagaimana gaya berfikirnya orang jahiliyah? Sama seperti tadi. Ini kan cuma tradisi. Ini kan cuma budaya. Apa yang mereka lakukan oleh kafir Quraisy terhadap baginda Nabi? Mat, begini aja lah. Hari ini kami ikut Tuhanmu. Besok kau ikut Tuhan kami. Apa jawaban Nabi? Lakum dinukum waliyadin, kata Allah. Allah kata sama Nabi, Nabi suruh sebut itu. Ini asal usul turunnya ayat surah Al-Kafirun tadi. Lakum dinukum waliyadin. Ini diterjemahkan dulu, dimaknakan lebih paham lagi. Artinya, Anda kalau memang Anda tidak bisa menjadi muslim sejati, setidaknya Anda jangan ikutan agama lain. Ini sudah tidak muslim sejati mengikuti tradisi yang lain. Ini kan cuma tradisi, sedang tradisi Islam aja nggak pernah ente ikutin. Apalagi tradisi orang kok malah diikuti. Kadang kita berpakaian Pak, pakaian bangga kita. Astagfirullah. Maka Pak, perdebatan ini tahunan. Perdebatan ini tahunan di kalangan Majelis Ulama Indonesia. Sampai banyak orang yang mau menggugat fatwa ini. Cabut fatwa ini, cabut. Begitu. Yang minta dicabut umat muslim juga. Pertanyaannya itu sakit apa tidak sakit itu umat muslim yang minta dicabut fatwa itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Baik. Artinya Bapak Ibu, kata Nabi, jangan kata Nabi, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum. Betul-betul sungguh mereka kelak di akhir zaman, kata Nabi, betul-betul akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah terdahulu. Itu betul. Dan hari ini sudah kita buktikan banyak sekali orang-orang muslim yang mengikuti tradisi-tradisi seperti itu. Pertanyaannya adalah, Ustadz, itu kan cuma sekedar mengikuti dan bertoleransi. Enggak, Pak. Kalau memang itu sekedar toleransi, minta mereka ucapkan syahadat. Syahadat aja. Kan cuma toleransi aja. Bapak cuma tinggal ucapin aja kok, enggak ada masalah. Cuma ngucap, enggak akan ada yang mau Pak. Enggak ada yang mau. Sampai mereka bilang sama saya begini. Saya punya kawan banyak Pak. Dulu saya pernah tinggal di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu saya pernah, mohon maaf, pernah berdiskusi dengan salah seorang teolog sekolah teologi Kristen yang ada di Yogyakarta. Saya tanya, ada masalah nggak sama kalian kalau kami nggak mengucapkan selamat Natal? Dijawab sama dia, nggak ada masalah Wan. Nggak ada masalah kami. Mereka nggak masalah, kok kita yang masalah. Kenapa umat-umat muslim itu bermasalah ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka? Tapi mengapa mereka mengatakan kami tidak ada masalah? Mereka yang tidak muslim saja mereka kata tidak ada masalah. Kita umat muslim justru yang mempermasalahkan. Itu yang kita sebut dengan munafik. Umat muslim yang mempermasalahkan hal tersebut munafik.
Bapak Ibu, ini kaitannya dengan akidah. Ustadz, ini kan cuma tradisi. Kita kembalikan lagi Pak. Dari sinilah orang-orang, mohon maaf, orientalis itu untuk merusak akidah umat muslim yang kuat ini. Sedikit demi sedikit. Dirongrong sedikit demi sedikit. Berkurang akidahnya, berkurang imannya, berkurang ketaatannya sedikit demi sedikit. Sholatnya rajin tapi terjerumus dalam kemusyrikan. Sholatnya rajin tapi terjerumus dalam kemunafikan. Sholatnya rajin tapi terjerumus dalam kefasikan. Ini yang menjadi masalah Pak. Sehingga dampaknya adalah yang tradisi yang terlalu ditinggikan, yang kita harus bertasamuh dengan hal yang lain. Ada dampaknya, ada kecintaan umat muslim terhadap Islam dan kecintaan umat muslim terhadap syariat Islam berkurang sedikit demi sedikit. Muncul orang-orang yang merusak Al-Quran, mengencingkan Al-Quran, berjoget di atas Al-Quran. Muncul orang-orang yang joget di atas replika Ka'bah. Muncul orang-orang yang menghina Allah. Muncul orang-orang yang menghina Muhammad dan lain sebagainya. Muncul Pak orang-orang seperti ini. Coba bayangkan. Di tengah siapa? Umat muslim. Parahnya lagi, gara-gara tradisi juga yang sesat dan menyesatkan. Ingat ya, tradisi yang salah, dampaknya adalah muncul kelompok-kelompok yang mohon maaf, membawa ajaran yang tak sesuai. Bercampur laki-laki perempuan, muslim dia karena tradisi. Bolehnya foto bareng dengan perempuan begini. Itu tradisi. Mungkin itu yang disebut dengan tradisi. Tradisi bolehkah menerobos batas syariat? Tidak boleh Pak. Islam apa? Apakah Islam melarang tradisi secara utuh? Tidak. Tradisi yang sejalan dengan syariat Islam, yang tidak menerobos batasan-batasan syariat, tidak dipersoalkan. Lah kalau mohon maaf, kalau bercampur laki-laki perempuan itu tradisi mana? Kajiannya jelas, tapi bercampur laki-laki dan perempuan. Setelah pengajian, cium tangan, hahaha begini. Pertanyaannya adalah, yang rusak siapa? Siapa yang merusak Islam itu siapa? Umat muslim itu sendiri. Baik, itu yang pertama. Artinya kata Nabi, jangan ikuti. Nah yang kedua, bulan Desember ada 2 tradisi setidaknya. Paling sedikit 2 tradisi yang diikuti oleh umat muslim. Yang kedua, perayaan tahun baru. Saya kasih Bapak Ibu nalar logika berpikir yang sehat otaknya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Datang berombong-rombong manusia ke jalan yang ada di Jalan Sumatera, di dekat Tugu. Tugu apa namanya? Yaitu Tugu Zapin. Tugu Zapin, di Zapin itu ada laki-laki perempuan. Itu sudah dalam syariat itu sudah salah itu. Oke lah, anggaplah itu untuk edukasi. Kumpul orang rame-rame Pak di situ. Di Tugu Zapin itu kumpul rame-rame. Menjelang jam 12 malam. Menjelang Pak. Sampai jalan macet. Hotel penuh. Pertanyaannya ngapain? Begini Pak. Ngapain kepalanya begini? Nunggu bom meletus. Ketika sudah selesai bom meletus, puar gitu. Balik ke rumah masing-masing. Coba Bapak Ibu pakai akal nalar sehat. Yang Bapak tengok sama Bapak Ibu tengok itu apa? Mercon Pak. Di mana letak faidah hidupnya? Tidak ada. Di mana letak faidah agama? Tidak ada. Di mana letak tradisinya? Tidak ada. Di mana letak edukasinya? Sama sekali tidak ada. Pembodohan massal. Itu pembodohan massal itu. Dan Bapak Ibu tahu siapa perayaan tahun baru pertama sekali yang melakukan? Paus. Bukan muslim. Tapi pas kajian tahun baru Islam, kajian dalam masjid cuma setengah. Sisanya nggak tahu kemana. Tapi ketika perayaan tahun baru kumpul semua Pak. Uniknya lagi ladang kemaksiatan. Ada laki-laki datang dengan perempuan. Nggak tahu istri dia atau istri orang. Bayangkan Pak. Justru kita menyediakan ladang kemaksiatan. Bapak Ibu yang punya anak perempuan dan anak laki-laki, tolong diingatkan. Jangan sampai Bapak Ibu selangkah menuju neraka. Hanya gara-gara bercampur anak Bapak Ibu dengan laki-laki dan perempuan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tradisi salaman laki-laki dan perempuan saja.
Ikhtilaf para ulama, bahkan banyak yang mengatakan tidak boleh laki-laki perempuan bersalaman. Itu salaman. Gimana kalau duduk bareng? Berhuluan. Ya jelas lebih haram. Sedangkan salaman aja haram. Tapi apakah diperhatikan? Tidak. Kalaulah Melayu ini bersandingkan adat, bersandingkan syarak begitu. Pertanyaannya di mana letak syaraknya? Apakah ini tradisi Melayu? Melihat bom meletus itu tradisi Melayu? Saya pernah lakukan, Pak. Mungkin tidak semua hotel, tapi beberapa hotel. Kita tanya, Pak, penuh Pak hotel itu. Tapi kita kan nggak bisa tanya, apakah mereka dalam itu laki-laki perempuan, suami istri apa tidak? Kecuali hotel-hotel syariah. Bisa dipahami Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, ladang kemaksiatan itu yang kita maksudkan. Pertanyaannya adalah, muncul kelompok yang mengatakan, hei, alergi kau dengan tahun baru. Alergi kau dengan hal-hal begini. Nggak toleran. Nah inilah kalimat akhir yang mereka sampaikan kepada kita. Bahwa kalau ada orang yang membantah tradisi ikut yang tadi Natal, kemudian membantah tahun baru, maka disebutlah orang-orang seperti ini tidak toleran. Tidak apa namanya? Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, muslimkah kita? Muslim. Ini yang disebut dengan muslim, mukmin, muhsin. Ada orang muslim belum tentu mukmin. Ada orang mukmin sudah mesti muslim. Ada orang muhsin sudah mesti dia mukmin dan muslim. Tapi ada orang-orang yang dua ini belum tentu muhsin. Ada orang mukmin belum tentu, ada orang muslim belum tentu mukmin dan belum tentu muhsin. Ada orang mukmin sudah mesti muslim tapi belum tentu muhsin. Tapi kalau dia sudah muhsin, dia sudah mencakup Pak. Muslim, mukmin, muhsin. Nah yang kita butuhkan di akhir zaman adalah dua-duanya Pak yang terakhir. Mukmin dan muhsin. Jadi muslim yang hakiki. Dalam perkumpulan alumni 212. Dalam perkumpulan alumni 212. Masih ingat betul itu Pak, beliau menyampaikan dalam yang ditulis oleh seorang ulama itu, pernyataan daripada Abu Bakar. Apa kata? Kata Abu Bakar begini, ketika dalam alumni perkumpulan alumni 212. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jadilah muslim kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang beriman, jadilah muslim yang kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikut khutuwat syaitan. Bisikan-bisikan setan. Berat enggak itu Pak hidup di akhir zaman? Berat Pak. Jadi sekarang nih, kalau kita hidup di zaman sekarang nih, campur aduan agama itu berat sekali Pak. Itu baru dalam campur aduk agama. Belum kemungkaran, kemaksiatan, kerusakan, berat. Maka kata Nabi, orang yang hidup di akhir zaman itu ibarat memegang bara api. Kondisi dia sedang memegang bara api, saking beratnya. Maka Bapak Ibu, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi? Nah, ini baru kita masuk poin akhir sebelum saya tutup. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu. Sebelum Nabi wafat, ketika ruh sampai di tenggorokan, apa yang Nabi katakan? Ummati, ummati, ummati. Bapak Ibu tahu apa alasan Nabi bilang begitu? Inilah kondisi yang dikhawatirkan Nabi Pak sekarang. Kondisi sekarang inilah yang disebutkan oleh Nabi, ummati, ummati, ummati. Yang dikhawatirkan oleh Nabi terhadap umatnya adalah banyak yang menyimpang daripada ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang pertama. Yang kedua, banyak yang mengikuti ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, hilangnya Islam justru di tangan umat muslim. Hilangnya Al-Quran justru di tangan orang-orang muslim. Kita umat muslim tidak bangga jadi muslim. Maka poin terakhir sebelum saya tutup. Banggalah menjadi seorang muslim. Banggalah Pak. Banggalah menjadi seorang muslim. Erdogan, Fethullah Gulen bisa kuat Turki sekarang. Itu ketika Fathullah Gulen dengan Erdogan itu, apa yang mereka lakukan? Politik identitas. Tahu Bapak Ibu identitas yang dimaksud? Agama. Yang kedua baru budaya.
Disatukan oleh Erdogan agama dengan budaya. Jadi kuat Pak. Kemal Atatürk turun tanpa pertumpahan darah. Tapi menyatukan agama. Agama dulu Pak dikembalikan sama mereka, roh itu. Itu yang disebut dengan politik identitas. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita kembali kepada politik identitas? Wajib. Boleh nggak kita bangga dengan keislaman kita? Wajib. Kalau justru kita nggak bangga dengan keislaman kita, siapa yang akan mengokohkan nilai-nilai agama? Ada yang mengatakan begini, Ustaz, urusan agama itu tidak usah Ustaz pikirkan. Itu sudah Allah jaga. Betul Pak. Tapi Allah kata dalam Al-Quran, Intan surullaha yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, mesti engkau Allah tolong. Pertanyaannya siapa? Kita yang menolong Allah itu siapa? Mungkin tidak kita nolong Allah itu? Mungkin tidak kita menolong Allah Pak? Tidak mungkin. Tapi apa yang dimaksud adalah nilai-nilai agama. Jaga nilai agama, jaga agama. Mukmin yang menjaga nilai agama, dia telah menjaga agama. Makanya kalau kita sholat, kita menjaga Pak. Kalau kita jujur, kita menjaga. Kalau kita nggak korupsi, kita menjaga. Kalau kita nggak menjilat, kita menjaga. Nah justru mohon maaf, runtuhnya Islam di tangan umat muslim. Sebabnya apa? Penjilat, perusak, yang suka merusak nilai-nilai agama. Bahasa istilah sederhana ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran pengkhianat terhadap agama. Nah pengkhianat terhadap agama ini disebut oleh Dr. Ed Al-Qarni sebagai munafik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau bertanya susah nanti panjang lebar deh Bapak Ibu. Baik. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini kita menyampaikan meskipun ini acara tahunan, jangan sampai tergadaikan akidah kita, jangan sampai tergadaikan keislaman kita, jangan sampai capek-capek beribadah 70 tahun ternyata hanya rusak karena perbuatan yang tidak Allah ridhoi dan terjerumus dalam kekufuran. Saya tak bahas lagi, dia ada hadis kata Nabi ada 6 yang merusak amal ibadah, ada 3 yang menghapus dan lain sebagainya. Tapi di antara sekian banyak itu yang merusak keislaman seseorang itu 1 kata Nabi. Dia ada banyak, ada 10 yang merusak keislaman seseorang itu. 1 di antaranya adalah syirik. Yang kedua kata Nabi syirik kecil. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, saya tutup, akhafu alaikum asyirkul asghar. Saya mengkhawatirkan kalian tentang syirik kecil kata Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita yang hadir terjaga semua keimanan dan akidahnya. Mudah-mudahan di akhir zaman ini bisa sebagai penutup langkah kita untuk tetap istiqamah menjadi muslim sejati. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa memunculkan, menggaungkan 2 hal. Amiruna bil ma'ruf, nahina 'anil munkar. Berbuat baik, memerintahkan orang berbuat baik dan mencegah perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma inna nas'aluka imanan bika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqah wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur ya dzal jalali wal ikram. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fakhsha. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fakhsha wal munkar ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.